Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan menambahkan berkaitan dengan materi yang sudah dibahas dalam diskusi, yakni pada dua tema yang dibahas, yaitu berkaitan dengan hidup bersih dan sehat dan pengalamanku. Sangat menarik kita mendiskusikan ini karena ini sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita ataupun yang terjadi pada diri kita sendiri, ya. Menjadi calon guru SD memiliki tantangan yang sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di lingkungan siswa, ya. Nah, yang berkaitan dengan dua tema ini yaitu hidup bersih dan sehat dengan subtema hidup bersih dan sehat di rumah, hidup bersih dan sehat di sekolah, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, dan hidup bersih dan sehat di tempat umum. Dan adapun yang pengalamanku di rumah, pengalamanku di sekolah, pengalamanku di tempat bermain, dan pengalamanku di tempat wisata. Dari subtema ini kita sudah ada diskusi ya berkaitan dengan pembelajaran 1 sampai pembelajaran 1 sampai 8 ya. Dan ada beberapa yang berkaitan dengan KPS-an. Nah, karena di sini kita membahas tentang hidup bersih dan sehat dan pengalamanku sangat erat juga dengan apa yang dibahas di dalam keilmuan di IPS ya. Pertama yang berkaitan dengan lingkungan. Ya, lingkungan hidup bersih dan sehat ini sangat kita bisa mengimplementasikan ya, di mana dalam hidup bersih dan sehat ini siswa bukan hanya sekedar membersihkan diri atau membersihkan lingkungannya, namun juga bagaimana dia bisa mengkonsep serta mengaktualisasikan bahwa bersih dan sehat itu sangat diperlukan ya. Nah, oleh karena itu jadi tidak hanya di rumah kita berbicara ya, kita akan berbicara tentang di sekolah, berbicara tentang di tempat bermain, dan berbicara di tempat umum ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengilustrasikan lah ya bagaimana seorang siswa ketika diberikan materi tentang hidup bersih dan sehat, mereka akan diajak ya, kalau kita bisa menggunakan model pembelajaran yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat apa? Misalkan project based learning ya, mengajak mereka untuk membuat misalkan tempat sampah yang dari recycle ya, menggunakan 3R ya, misalkan reduce, reuse, dan recycle. Dan ini sangat baik ya ketika dilakukan baik itu di rumah maupun di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat umum. Saya kira akan memberikan dampak yang positif ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pengalamanku, sejauh ini kita kalau bisa melihat anak-anak itu mesti memiliki pengalaman yang cukup banyak lah ya, baik itu di rumah, sekolah, tempat bermain, dan di tempat wisata. Kaitannya dengan pengalaman pasti bagaimana kita bisa mendapatkan siswa untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan hal-hal yang unik, menyampaikan hal-hal yang positif ya. Nah, dari dua tema ini kita sangat bisa menyampaikan dengan baik ya. Saya yakin pasti sebagai calon guru SD bisa menyampaikan dengan baik dengan dua tema ini. Kemudian lanjut lagi nih, misalkan di hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat ini juga berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa mengajak mereka agar menjadi masyarakat ya, menjadi masyarakat akademik, masyarakat yang terdidik, agar hal-hal yang ada di tempat umum ya, misalkan buang sampah pada tempatnya, itu menjadi satu kebiasaan. Nah, dengan demikian ini sangat tepat ya kalau kita bisa melihat kepada PHBS ya, yang sering muncul, misalkan kalian membacanya melalui di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Ini juga sangat erat kaitannya juga dengan pembelajaran kita. Perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dan budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat. Nah, ya, jadi perorangan, keluarga, masyarakat, dan tujuannya apa? Untuk meningkatkan, memelihara, melindungi kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah,
Ini bisa digarisbawahi ya, maupun sosial. Jadi sangat tepat kalau perilaku hidup bersih dan sehat ini dikaitkan juga dengan materi pada tema 4 ya. Nah, bagaimana penerapannya? Ini kan jelas ya, misalkan di sekolah, bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Saat ini dalam kondisi COVID misalkan di sekolah udah pasti disediakan tempat mencuci tangan di depan kelasnya ya. Kemudian di tempat kerja bagaimana agar kesehatan ini terjaga? Ya, maka harus diciptakan juga lingkungan kerja yang positif dan produktif. Bahkan pun di tempat kerja pun juga sudah disediakan ya untuk mencuci tangan ya agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Kemudian di dalam keluarga, rumah tangga atau tempat tinggal lainnya yang juga berkaitan dengan bagaimana agar terjadi peningkatan agar ya kesehatannya terjaga sehingga kesejahteraannya juga terjaga ya. Dan bagaimana di masyarakat? Nah, untuk meminimalisir penyebaran penyakit ya maupun COVID ya, misalkan bagaimana mengoptimalkan peran dari pemanfaatan fasilitas umum ya, berkaitan juga dengan kesehatan ya. Jadi misalkan kita bisa memanfaatkan beberapa misalkan di posyandu ya, ini juga kan berkaitan juga dengan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kita bisa terapkan ya, kita bisa terapkan untuk siswa. Selanjutnya apa saja sih yang menjadi indikator ya? Indikator yang muncul bisa kita cek ya, ada 10. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Saat ini mungkin sudah selayaknya untuk mengontrol baik itu mulai dari kehamilan sampai persalinan di bidan maupun di rumah sakit ya. Kemudian memberi bayi ASI ya, air susu ibu eksklusif ya sampai 2 tahun. Kemudian yang ketiga, menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan menggunakan air bersih. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya, menggunakan air bersih selalu, mencuci tangan pakai sabun dengan benar ya. Kemudian gunakan jamban yang sehat. Nah, ini menjadi indikator yang paling penting ya, walaupun kita sering menemukan dengan kondisi yang ada, tapi kita harus bisa menggunakan jamban yang sehat ya. Kemudian memberantas jentik nyamuk. Nah, ini biasanya terjadi di selokan-selokan ya, ini juga harus diberantas. Makan makanan yang sehat, 4 sehat dan 5 sempurna harus disiapkan. Melakukan aktivitas fisik setiap hari, berolahraga secara ringan juga sangat baik ya. Dan yang terakhir, tidak merokok. Nah, ini menjadi satu indikator yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan ya. Oke, baik. Dari indikator ini, manakah yang sudah dilakukan oleh siswa? Saya pikir ini perlu dicek ya. Misalkan yang paling penting, misalkan menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun ya, dengan benar ya, makanan-makanan yang sehat ya, kemudian menggunakan jamban yang sehat ya, melakukan aktivitas fisik setiap hari, berolahraga secara ringan. Ini mungkin bisa di checklist ya. Nah, selanjutnya apa yang berkaitan dengan pengalamanku? Saya mengutip dari Luber ya, dalam kerucut pengalaman. Nah, kerucut pengalaman ini bisa dilihat ya. Nah, apa yang diingat ya, apa yang diingat ini ada 10% ketika dia membaca ya. Kemudian 20%-nya ketika dia mendengarkan, ke 30%-nya ketika dia melihat gambar, lihat video, lihat demonstrasi ya, melihat langsung. Kemudian 50%-nya terlihat dalam diskusi, terlibat ya, maksudnya terlibat ya. Jadi dia bisa bergabung, berdiskusikan ya. Kemudian 70%-nya menyajikan atau presentasi. Menyampaikan satu presentasi itu bisa diukur bahwa dia akan cepat mengingatnya. Kemudian 90% ya bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Ini juga yang berkaitan dengan terlibat langsung ya. Dan dari 90% ini maka siswa akan memiliki pengalaman belajar yang kuat ya. Nah,
manakah yang kemudian sudah dilakukan. Nah, ini juga perlu dicek kembali ya. Apakah misalkan siswa melakukan peran simulasi ketika mendapatkan topik hidup bersih dan sehat, bagaimana mereka bisa melakukan di rumah, melakukan di sekolah, di tempat bermain maupun di tempat yang umum. Kemudian ini juga bisa dilihat dari satu pengalaman yang dikutip dari Edgar Dale ya, bahwa apa yang ini hampir sama dengan yang dikatakan oleh Looper ya. Nah, bahwa apa yang dilakukan ya di dalam mensimulasikan apa menjadi pengalamannya dan bisa dilakukan secara langsung, ini menjadikan suatu pengalaman yang bisa disampaikan dengan baik ya. Nah, oleh karena itu apa yang mesti dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan agar siswa ini menyampaikan suatu pengalamannya, maka secara nggak langsung hal ini kita bisa lakukan dengan siswa sudah melakukan apa yang terjadi sebelumnya, misalkan pengalaman di rumahnya. Ya, dia akan menyampaikan misalkan mengerjakan tugas di rumah dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita yang menarik yang bisa disampaikan sehingga si siswa ini bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik pula ya. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan pengalaman lain juga bisa diekspor ya, bisa dicari kembali apa sih yang menjadi pengalaman siswa yang memang benar-benar menarik buat dia gitu ya. Nah, misalkan bermain di rumah kakek neneknya, kemudian belajar dengan saudaranya dan lain sebagainya ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Looper dan Dale ya, sebenarnya ini juga bisa terjadi pada kita ya sebagai calon guru, bahwa apa yang kita lakukan ya, apa yang kita sampaikan akan muncul dengan baik manakala kita terlibat dalam melakukan hal tersebut ya. Kalau tidak ada keterlibatan sama sekali, maka kita nggak tahu mau ngapain dan kita mau menyampaikan apa. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab sebagai calon guru ya, bagaimana agar meningkatkan satu pengalaman belajarnya sehingga kita bisa menyampaikan dengan baik kepada siswa. Oke, selanjutnya tugas resume ya. Silakan dibuat resume individu ya. Ini kalian langsung ke narasumber ya. Narasumbernya bisa siswa ya. Narasumbernya adalah siswa yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Dengan cara bagaimana ya, kalian bisa mendiskusikan tentang pengalaman sehari-harinya ya, pengalaman yang menarik dan apa yang dilakukan dalam menggunakan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini dibuktikan dengan dokumentasi, misalkan si siswa ini mencuci tangan ya, kemudian bisa juga pada saat dia berinteraksi maupun atau menggunakan pada saat makan makanan yang sehat ya, itu juga bisa menjadi satu indikator PHBS. Kemudian yang berkaitan dengan pengalaman, silakan nanti dihubungkan dengan teorinya dari Dale dan Looper ya, yang berkaitan dengan the count of experience ya. Nah, kalian bisa menuliskannya seperti biasa, minimal 750 kata, file word, name, nama, resume, kumpulkan maksimal H-1 pertemuan berikutnya. Namun kalau misalkan yang nantinya kalian bisa menemukan pengalaman uniknya, kemudian benar-benar melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, maka bisa dipastikan siswa ini memang benar-benar menguasai ya, bahkan mengimplementasikan apa yang ada di dalam proses dia belajar gitu ya. Oke, tugas resume ini silakan dimaksimalkan. Nanti kita bisa mendiskusikan dengan baik nanti ya di pertemuan berikutnya.
Selamat mengerjakan tugas ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.